kok bisa disebut pengantin hantu itu gimana? Kepengen apa ya, kayak pasang CCTV nggak sebelumnya itu? Kita ketika gangguan-gangguan itu udah pernah? Udah pernah pasang CCTV waktu SMA. Nah dari situ gangguannya tuh makin parah, nggak tahu kenapa ya, apa hubungannya. Tapi semenjak pasang CCTV itu baju di lemari dirobek semua pakai gunting. Jadi udah kayak benda tajam tuh. Tidur jam 2, jam 12 masih makan. Itu harus dirubah dulu. Kalau kepengen ini nggak ada singgungan lagi sama iblis, sama setan-setan itu, maka diubah dulu pola kebiasaannya. Karena dari sisi khayalan itu mereka ganggu Mbak Anggi juga. Khayalan itu gimana? Hah? Itu dari mimpi sosok yang menyerupai manusia asli yang ada di sekitaran Mbak Anggi, kayak Mas Anggun, Bapak atau yang lain. Itu kan khayalan. Ada alam untuk menjebak manusia yang depresi. Oh ada. Khusus gitu buat Ada. depresi. Itu genjutsunya jin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kedatangan tamu yang sangat spesial. Mungkin teman-teman sudah mengenal beliau, Mbak Anggi dan Mas Anggun. Iya, Sat. Ya, Selamat datang di kota Ketuk. Ini Sokaraja ya. Mendoan. Mendoan ya. Udah nyicipi belum? Belum. Belum. Oh, habis ini Mas, kita pesan mendoan Mas. Sama soto Sokaraja ya. Ya, ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya. Ini kapan nih ketemu? Ada juga banyak netizen yang suuzon. Kalau saya sih memaklumi lah. Kemarin kan ayah lagi sakit ya. Iya, benar. Moga-moga cepat sembuh lah untuk Bapak. Amin, amin. Bapak berdua. Ya. Gimana Mbak? Mau nonjok saya nggak nih Mbak? kalau lihat di video sih iya sih ya. Cuma kalau udah ketemu langsung, oh beda ternyata impresinya kalau di video. Iya, alhamdulillah ya, dipertemukan Allah ya. Nanti insya Allah kita yang ngobrol-ngobrol sekaligus ada panduan lah ya. Iya. Intinya yang ngobati, yang menyembuhkan itu Allah. Saya cuma dititipi sedikit ilmu sama Allah untuk ngasih tahu jalan-jalannya aja. Tentu yang sesuai tuntunan hidup kita di Quran dan hadisnya Rasulullah. Iya, benar. Ya. Mbak, setelah sekian lama ini ya berarti ya. Saya sih sebenarnya nyimak podcast yang tentang ada Mbak Anggi nggak menyeluruh ya. Iya. Karena kadang-kadang ngelihatnya pas lagi di Instagram tuh, di reel, di tag gitu kan, iya, atau iya. di TikTok kadang-kadang Cuplikan-cuplikan, cuplikan iya. itu. Ya, jadi sebenarnya belum terlalu paham detail ya apa kasusnya Mbak Anggi, belum tahu itu. Jadi pengen ngobrol langsung sih. Iya, iya. Kemarin sama Mas Fajar udah, alhamdulillah sama RCL 5. Iya, harusnya kita kesini juga sama Mas Fajar ya. Ya, tanggal 6 ya. Tanggal 6 ya? 6 ya waktu Oh, itu. Mas Fajar kesini tanggal 6, berangkatnya tanggal 4. Ya. Jadi kok bisa disebut pengantin hantu itu gimana? Pengalaman apa sih yang sampai disebut kayak begitu? Sebenarnya kita juga bingung karena itu yang ngasih judul kan Mas Fajar kan. Jadi aku nggak Tapi tahu. pernah nggak pengalaman Mbak selama ini tuh memang dinikahkan? Kalau dinikahin enggak. Jadi emang nggak ada pengantin-pengantinnya sih sebenarnya. Jadi lebih ke mungkin disukai ya, cuma enggak yang dinikahin gitu sih, enggak ya. Gitu sih paling. Berarti kalau nggak sampai dinikahi pengantin Lucifer bohongan dong itu ya? Ya itu nggak tahu lagi. Nggak dinikahin ya, pokoknya gue nikahnya sama Anggun ini. Iya betul. Pengantin setannya saya berarti. ada yang komen waktu itu. Ini yang istrinya Lucifer ya? Bukan suaminya Muslim bilang. Bukan Lucifer. Iya dong. Iya makanya kita kayak nggak nikah, soalnya nikahnya kan sama Anggun. Betul. Itu sudah bagus sebenarnya Mbak, ada kesadaran yang demikian sehingga nanti mereka nggak ada penasaran lebih lanjut sih. Tapi saya pengen dengerin dulu nih awal mula gangguannya gimana sih? Pas kapan itu? Gangguannya kan dari kelas 5 SD ya tuh Pak Ustadz. Jadi dari pertama kali menstruasi baru muncul gangguannya. Nah terus gangguannya ya gitu sih, sebenarnya standar kayak ngilang-ngilangin barang gitu. Nah cuma waktu dulu mama papa karena orangnya skeptis tuh bawa aku ke psikolog dulu nih sebelum ke pengobatan yang lain-lain lah gitu. Terus akhirnya sampai sekarang masih terus begitu, masih barang hilang. Tapi sekarang ini udah sebulan lah ya mungkin
berkurang lah nggak sih? Berkurang, jarang banget, ada barang hilang jarang banget, cuman lebih ke perasaan kita nih. Jadi kita tuh kadang benar-benar tiba-tiba yang benci banget, padahal nggak ada permasalahan apa-apa. Oh iya. Bener-bener gak suka banget ngeliat Anggun tuh kayak, apa sih ini orang gitu. Anggun juga ngeliat saya kayak gitu, kenapa sih ini orang. Nah, padahal kita tuh nggak ada permasalahan, sebelumnya baik-baik aja gitu. Seringnya kayak gitu kalau sekarang. Itu dulu yang viral tuh yang coret-coret itu ya? Yang coret-coret. Yang coret-coret itu terakhir pas kita di Bogor ya. Ya, Cuman emang yang kita bingung itu sebenarnya yang aku penasaran dia bisa nyoret kan pakai darah ya, Pak. Maksudnya itu darah apa gitu? Soalnya emang bau ya kan, Beb? Makanya si Mas Fajar waktu itu kan juga sampai ke rumah, sampai nyium-nyium. Buat nyium tembok dia ke rumah. Amis ya? Yang beneran amis. Nggak coba cek ke laboratorium gitu, dikasih sampel terus ini darah apa? Ayam apa kucing apa? Gak pernah kepikiran habis itu sih, pasti kita ya udah kayak langsung kita lap aja karena soalnya bau pertama, terus juga kayaknya jangan didiemin lama-lama di situ gitu. Ada kepengen apa ya kayak pasang CCTV nggak sebelumnya itu? Kita Ketika gangguan-gangguan itu udah pernah? Udah pernah pasang CCTV waktu SMA. Kalau waktu SD karena secara ekonomi belum ini deh, habis itu waktu SMA udah bisa pasang CCTV, kita pasang CCTV. Nah dari situ gangguannya tuh makin parah, nggak tahu kenapa ya, apa hubungannya. Tapi semenjak pasang CCTV itu baju di lemari dirobek semua pakai gunting, jadi udah ke benda tajam tuh. Terus dari situ, ini kenapa ya, masa gara-gara dia nggak mau terlihat gitu kan. Terus akhirnya, oh ya udah gak usah dipasang. Cuman yang kita bingung ya, kadang juga kita pertanyakan itu ya, kok mau kenapa sih bisa kayak gitu? Maksudnya kenapa, apa hubungannya gitu? Di otak aku tuh agak masuk itu hubungan sama CCTV sama kejadian itu. Cuma kalau kata mau ya mungkin dia nggak mau terlihat eksistensinya. Cuman yang terakhir itu kan mungkin masa belum tahu ya, yang udah kerekam, yang bendanya gerak sendiri tapi kerekam. Iya. Yang lemari. Lemari bisa gerak gitu. Itu nggak direkam full sampai bawah, udah diperiksa ada apanya gitu? Direkam full sampai bawah. Akhirnya ya nggak ada apa-apa. Nah cuman di balik lemari itu ada diomong juga gini, Pak Ustadz. Kan aku lagi capek nih, terus aku tuh kayak ngomong sendiri gitu, kayak lu tuh ngapain sih deket-deket gue terus, gue tuh capek, lu tuh gak ada kekuatan apa-apa gitu. Aku ngomong sendiri kayak bilang, cuman aku emang ngesugesti bahwa dia ini gak ada kekuatan gitu kan. Terus baru gak lama itu si lacinya goyang-goyang. Kebuka sih, bukan goyang ya. Goyang terus kebuka. Ngomong aja kecilnya, pas goyang-goyang doang gitu. Nah, nih kirimin apa kan, itu? Kan aku Ambilin aku apa itu, mutiara apa gitu. Iya kan, pernah lihat live-nya Pak Ustadz tuh yang kayak jangan dihirauin gitu-gitu kan. Makanya aku di situ berusaha kayak ngomong, lu tuh nggak bisa apa-apa gitu. Maksudnya kita jangan nganggap dia tuh sesuatu yang gimana. Jadi lu tuh nggak bisa apa-apa, nah. Bisa ngomong nggak bisa apa-apa, dia buka tuh si laci itu. Kalau kata tante aku mungkin mau bantu beres-beres. Bilangnya coba bantu aku biar jadi Superwoman itu. Bisa terbang nggak itu? Harusnya gitu ya. Tapi dari rekaman CCTV itu nggak kelihatan, Mbak, sosok apa mungkin yang dulu nyoret-nyoret waktu SMA dulu? Kalau waktu SMA biasanya CCTV-nya mati. Mati gitu ya? Jadi iya. cuma kayak misalkan ada kejadian nih, habis itu nyala lagi gitu. Gak tahu dia punya kekuatan apa tuh ya? Kekuatan listrik kali, belut ubur-ubur. Iya, Cin ubur-ubur ya. Kita lawan pakai SpongeBob itu. Trik. Iya. Selain gangguan yang itu jelas ya kayak di tembok atau geser-geser benda, goyang-goyang itu, secara fisik Mbak ada gangguan apa selama ini keluhannya? Kalau dulu sih, kalau fisik Dibikin ada sakitnya atau enggak? Oh, kalau gangguan secara fisik dia pernah nonjok, pernah Bekas? Bekas. Ini yang gue sama teman-teman lihat dulu. Biru di sini ya. Terus di sini sampai sini tuh full cakar. Oh iya. Oh subhanallah. Terus kalau itu lah sih. Maaf, cakarannya pas kapan? Bangun tidur? Habis mandi. Habis mandi. Pernah juga Jadi pas habis bangun tidur pernah. Pas habis mandi, lah kenapa itu kinimu kok merah semua? Cakaran. Kayak cakaran kucing itu? Tangan. Oh tangan? Jadi dari sini tapi banyak sini. gitu, kayak seret-seret gitu. Itu sama, udah sih ya kalau yang fisik itu doang ya paling ya. Kalau yang gangguan lain sih enggak sih, lebih kayaknya kayak emosi ya. Emosi, Emosi tuh, wah nggak karuan banget deh gitu.
Bisa naik turun. Ke Mas Anggun ya paling utama. Oh iya, ini korban saya. Sabar ya Mas. Pahalanya besar Mas. Amin, amin. Kalau gangguan di saya sih pernah waktu itu malam-malam gitu ya, tiba-tiba tenggorokan itu sakit banget, kayak nggak bisa napas. Itu kenapa ya Ustaz gitu ya? Apa itu ada hubungannya apa enggak ya kayak? Tapi kalau udah Tapi siang, kalau siang sembuh. Kalau malam, Kalau malam di tengah malam jam 12 gitu sampai pagi. coba Dan lihat itu lidahnya. Mas, kondisi badan sebelah kanan sering kesemutan nggak? Iya sih. Mas Anggun? Iya. Yang katanya pernah ketarik itu sebelah Di sini. mana? Kanan juga kan? Kanan. Ya. Itu stagnasi energi di sebelah kanan tubuh. Kenapa di malam hari kayak kecekek? Ini kalau dari segi ilmu fisiknya Mas ya, bukan yang metafisiknya. Metafisik kita tahu itu ada. Tapi kalau kita bahas sisi lain, karena jin itu suka memanfaatkan celah-celah yang bermasalah di tubuh manusia, ini pada hakikatnya ekses di area liver dan juga asam lambung yang naik. Ketika dia naik ke esofagus, itu bikin nyesek juga, kadang bisa sampai ke sini. Kalau tidur pernah memperhatikan enggak kayak orang ngerintih atau keselak? ngerintih sih pernah sih yang waktu di Bogor itu. Itu kan Tapi ketindihan. itu ketindihan apa gimana Dan ya? kering sini ya, Iya, kayak sininya kering banget. Iya, susah banget buat nafas. minum terus. Buat batuk, tapi kayak ada dahannya tapi nyantol di sini nggak bisa keluar. Iya, itu kondisi tubuhnya kan lendirnya pekat sekali. Makanya nggak bisa keluar. Banyak balgom, balgom itu bahasa Arab ya. Balgom itu lendir, lendir yang lengket di dalam. Karena yang namanya lendir nggak hanya di sini, Iya, iya. nggak hanya ingus yang ada di hidung aja, tapi di dalam organ dalam pun ada. Nanti bisa diurai nanti insya Allah. Kita bisa terapi bareng. Ada challenge nanti untuk Mbak Anggi dan Mas Anggi. Saya ikutan nggak apa-apa. Iya, iya. Tapi kalau bicara dari segi metafisik ya, ada nggak setan yang bikin tiba-tiba suara habis, hilang suara? Ya, ada aja yang kayak gitu. Ilmu-ilmu sihir yang bikin penyanyi misalnya atau pendakwah ya, qori mau ngaji atau dalang mau mentas tiba-tiba nggak bisa bersuara, ada. Itu pakai media-medianya pakai udara, pakai angin. Ya, jadi setan itu bisa menyebarkan partikel-partikel, piranti-piranti mereka sehingga terserap melalui hidung, kemudian memenuhi rongga-rongga THT lah dari khaisum. Ini kan bisa masuk ke sini juga, ya, kerongkongan. Itu yang dibikin mereka itu pakai piranti-pirantinya sehingga manusia kering tenggorokannya. Dan biasanya tipe-tipe jin yang kayak gitu dari timur kayak Kelungkung misalnya, yang ada pos-posnya jin yang ada di wilayah seberang wetan itu suka kalau datang bikin nyegrak di sini. Iya, emang nyegrak sih. Lewat angin tadi ya maksudnya. Bikin ayam pada berkotek, gusar, burung ribut, Malam-malam gitu. gonggong ya, anjing pada gonggong kalau malam-malam itu. Kalau ada hewan di situ biasanya pada ribut. Kalau memang itu benar-benar ada ya, karena setan makhluk terkutuk, makhluk Allah yang lain juga nggak suka. Bikin nyegrak di sini. Dan saya ada salah satu referensi yang menarik banget. Ini disertasi doktoralnya salah satu dokter di Saudi. Beliau itu menjelaskan bahwa setan was-was yang biasanya membuat manusia itu cemasnya berlebih, itu suka memanfaatkan udara yang ada di sekitar. Memanipulasi udara sehingga itu bikin overthinking, Ya. panik, cemas tanpa ada sebab yang jelas, marah, ya, itu dari udara yang ada di sekitarnya. Maka kita bisa melawannya dengan udara juga. Caranya pakai parfum, wewangian-wewangian yang baik, yang dijelaskan oleh para ulama bagus untuk aromaterapi. Contohnya apa? Kasturi, gaharu yang asli. Ya, ini makanya kita nyalakan gaharu ya. Oh, iya, wangi sih. Wanginya enak kan. Pakai gaharu, kemudian pakai bisa disemprot juga bisa. Ya.
disemprot pakai air, kemudian disemprot pakai semprotan pewangian itu. Iya. Tapi sudah kita rukyah dulu itu airnya. Dibacakan ayat-ayat buat menghilangkan jin. Gangguannya, maaf. Menghilangkan gangguannya mereka gitu. Iya. Ya. Tapi itu emang aku semua sih ya tadi, yang overthinking, yang cemas, yang itu tuh aku banget ya, bisa tiba-tiba yang nggak jelas marah, tiba-tiba nggak jelas nangis. Dan ini Mbak, karena kisah Mbak sudah kemana-mana, Ya. itu yang penasaran nggak hanya manusia. Setan-setan, ya jin-jin yang fasik itu pada penasaran, akhirnya ngeliat, ngikuti Mbak, membantu untuk menambah teror, membantu ditambah kepanikan, serta permusuhan antara suami dengan istri. Betul. Jadi banyak, makanya kalau kadang ada orang yang ketemu Mbak pusing, ya memang penuh sesak. Banyak yang Ngikutin. mencoba untuk Masuk. bukan hanya masuk, tapi meneror, serta mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Berarti emang bisa ya Pak Ustadz kalau ada orang yang nonton terus ngerasa mual itu bisa ya? Ya bisa saja. Tapi kalau di sekitar aku dibuat gak nyaman bisa nggak? Mungkin itulah lagi masuk angin yang nonton. Apa kalau orang di sekitar Mbak nggak nyaman gitu? Ya bisa. Di antara efek ain ya, mata hasad itu mata kekaguman. Kemudian jin ataupun sihir kan bisa membuat orang itu jadi hilang mood. Ya. Ya, kemarin gitu sih ya soalnya kita banyak ngalaminnya. Berkaitan tadi tentang kenapa kok saya bisa tahu banyak setan yang akhirnya mendekat ya, dengan ramainya kisah Mbak Anggi itu. Kita bisa merujuk ini kepada tafsir Qur'anil Azim. Itu ketika Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Jin ayat 6. Nanti bisa dicek Qur'annya. Bahwasanya dulu ada laki-laki dari bangsa manusia minta perlindungan pada laki-laki dari bangsa jin, maka bertambahlah dosanya. Nah, kemudian Ibnu Katsir di situ meriwayatkan suatu riwayat ya, dari Ikrimah bahwa dulu jin itu kalau ketemu manusia pasti takut. Kanal jinnu yafraqu minal insi kama yafraqul insu minal jin. Bal asyad katanya. Jin itu yafraq ini artinya takut, kabur kalau ketemu manusia. Sebagaimana manusia kalau ketemu jin itu juga manusia kabur. Jadi sama-sama kabur sebenarnya, saking takutnya itu. Bahkan jin ini lebih takut lagi sebenarnya, lebih menghindari untuk ketemu manusia. Kalau ada manusia turun ke lembah itu, entah itu mau gembala kambing, entah itu mau ada hajat tertentu, maka setan-setan yang ada di lembah semua ngasih pengumuman, awas manusia datang, kita kabur dulu. Mereka kabur. Ya, nanti kalau manusia udah pergi, mereka kembali lagi. Saking takutnya Mbak sama manusia. Jadi sebenarnya kedudukan kita tuh jauh lebih tinggi ya daripada mereka. Nah ini yang jadi permasalahan yang akhirnya setan bikin manusia sering kesurupan dan mengganggu. Ada satu rombongan, qabilah itu. Qabilah berarti suatu ya rombongan itu. Habis tamasya, capek, dia berhenti di lembah itu, dia mendirikan tenda. Ini masih Arab jahiliyah. Dia mengatakan, na'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Kami meminta perlindungan yang bau rekso. Bau rekso itu yang menguasai lembah ini. Dia minta tolong kepada Danyang, kalau orang Jawa bilang itu Danyang, bosnya jin, raja jin. Kami minta pertolongan pada Danyang jin yang ada di sini. Akhirnya jin yang tadinya mau kabur, nggak jadi kabur. Salah satu di antara mereka yang mau kabur dikatakan dalam kitabnya, mereka nyegat teman-temannya. Teman-teman, tunggu dulu, jangan kabur. Narohum yafraquna minna kama nafraqu minhum. Kami melihat ternyata mereka itu takut sama kita, seperti halnya dulu kita takut sama mereka. Akhirnya mereka mendekati kumpulan manusia itu, menjadikan manusia bebal dan gila. Jadi dari kisah ini kita bisa ngambil banyak sekali pelajaran. Pertama, jin nggak mungkin mau mendekat ke dimensi kita kecuali manusia yang menyambungkan hubungan batin mereka dengan jin. Jadi menganggap eksistensinya. Ya. Atau mengait-ngaitkan semua dengan jin. Atau meminta perlindungan, istilahnya ya ada perjanjian. Sehingga mereka masuk ke dimensi kita, bisa bertindak semau mereka di kehidupan kita.
kehidupan manusia. Naudzubillah, semoga jangan kita ya. Kehidupan manusia yang minta tolong kepada mereka. Ya. Kemudian yang kedua, kita bisa ambil pelajaran ternyata jin itu main-mainnya di celah pikiran serta celah perasaan. Makanya dibikinnya bebal dan juga gila. Kegilaan itu junun itu kan kepikiran. Sel-sel otaknya dibikin bermasalah, nutrisi-nutrisi makanan tidak bisa terserap untuk makanan sel, oksigen tidak bisa masuk untuk makanan sel, sehingga ATP-nya itu nggak berfungsi dengan baik. ATP dalam sel. Ketika ATP ini kan tugasnya untuk mentransfer energi-energi ke seluruh tubuh, khususnya di otak. Ketika disumbat, otomatis dong manusia mudah dirasuki, mudah dikendalikan sama mereka. Gimana caranya supaya sel nggak dapat makanan dan nggak bisa menyalurkan energi? Dibikin manusia makanannya sembarangan. Ini kalau kita konteksnya lebih umum ya, bukan masalah yang meminta perlindungan ke mereka. Makannya dibikin berantakan. Contoh, saya menangani kasus-kasus waktu saya masih di kantor, kelas 6 KMI, berarti kelas 3 SMA ya. Saya menangani kasus adik kelas saya itu, dia juga indigo. Dia punya kepekaan lah. Tapi dia nggak mau makan sayur dan nggak bisa makan kecuali dengan mie instan, nggak bisa makan kecuali dengan roti, nggak bisa makan kecuali dengan ciki, itu dengan ciki, dengan makan jajan-jajanannya itu, yang banyak micinnya lah. Sama lagi. Ya, dan itu kenapa kok saya katakan bisa merusak? Itu nggak apa-apa, itu halal. Kalau kita konsumsi ya sesekali mas ya. Tapi kalau itu buat keseharian, kayak temen adik-adik kelas saya itu dulu, ya bermasalah, bisa bikin lemah di beberapa organ, ya. Liver khususnya. Liver ini organ paling kasihan nih karena nyerap racun. Kalau manusia nggak menyayangi dirinya sendiri dengan jaga pola makan, liver yang bekerja keras, kan termasuk organ yang paling besar di tubuh kita. Sama Ustadz, ini juga Anggi juga nggak makan sayur sama sekali. Nggak suka sayur? Enggak. Oh, kita kasih sayur nanti. Tapi untuk pengobatan Mbak Anggi, kayaknya nanti justru malah harus banyak protein hewani. Nanti kita lihat dari lidahnya lagi ya. Iya. Nah itu. Kenapa saya bisa mengatakan dari makanan? Ya sebenarnya ini kunci dari Quran. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah ayat 168. Sekalian manusia, makanlah kamu makanan yang di bumi halal dan thayyib. Wong Jawa bilang halal lan thayyiban. Gabung. Halal dan thayyib ini apa? Thayyib kan artinya baik bagi akal, baik bagi jiwa, baik bagi tubuh. Makanya alkohol dilarang, khamr dilarang karena nggak baik bagi akal. Manusia bisa sembarangan berlaku yang bodoh dan lain sebagainya ya. Kemudian juga banyak hal yang syariat kita menjelaskannya, ya, yang haram untuk kita, tentu sesuatu yang nggak thayyib bagi tubuh manusia. Tapi halal saja, ini kalau halal takarannya berlebihan jadi nggak thayyib. Jadi setan punya manuver tersendiri nih. Wah, orang muslim, muslimah, muslim susah pasti aku ajak untuk minum khamar. Susah untuk aku ajak makan darah, makan daging babi dan seterusnya. Nah, tak ajak ini untuk makan yang halal aja nih, tapi berlebihan, akhirnya jadi nggak thayyib. Kayak tadi ya, micin-micinan, manis-manisan yang berlebihan, apalagi tepung yang terlalu berlebihan, minyak-minyakan yang berlebihan juga itu akhirnya bikin tak beres. Makanya katakan jangan ikuti langkah setan, itu menjerumuskan kamu. Jadi kadang pernah nggak Mbak rasanya kayak orang ngidam? Setiap hari sih. Kalau pengen sesuatu harus diturutin saat itu. Harus dituruti. Ya, Sukanya mama apa mas? Milidi biasanya. Milih di. Micin aja itu. Jadi saya suka juga sih dulu waktu SD. Makanan kesukaan ya. Iya gitu. Anak-anak SD itu. Cilok, kayak milih di. Ya, malah basreng juga. Basreng. Boleh aja, sesekali aja.
Setahun sekali. Untuk bahagia setahun sekali. Enggak. Sebulan sekali nggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan itu Dulu 3 kilo cuma 1 minggu. berbahaya. 3 kilo Pak? 3 kilo mili di. Kuat banget ini kalau makan. Cuma seminggu dulu. Nggak keselak ya? Agak sih kadang. Dulu zaman parah-parahnya sih itu zaman kalau stres Iya. makan lidi pokoknya. Lidi terus jarang mandi juga. Pernah lihat video saya nggak? Orang yang diganggu itu nggak suka air. Oh iya. Iya. Nggak suka mandi Nggak maksudnya. Terus suka mandi sih emang. Berarti emang ada gangguan dari situ juga ya? Tat, Ya secara metafisik kita katakan ada. Iya. Tuh aku kan ke psikolog juga. Kalau kata psikolog, kalau kamu stres tuh mandi obatnya. Betul. Kata kamu harus mandi, harus sering mandi. Dulu mandi bisa 4 hari sekali. Jadi kalau sekarang setiap hari lah ya. Setelah ke psikolog itu cuma ya emang kalau nggak mandi emang otak Kayak mumet gitu ya. Ini kan Mbak Anggi sudah ngirim foto lidah. Oh iya. Saya mau lihat lagi barangkali foto sama asli beda kan. Atau lihat ya boleh lihat. Oh iya. Ya. Buka mulut. Iya betul masih sama. Biasanya kan kalau dari lidah itu paling enggak per 2 minggu nanti akan ada perubahan. Kalau misal pola sehatnya udah teratur, nanti akan ada perubahan. Sekali lagi antara setan dengan apa yang kita makan, dengan organ dalam kita, organ fisik kita itu saling berkaitan. Kenapa? Karena Rasul mengatakan inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu mengalir melalui pembuluh darah manusia. Berjalan melalui aliran darah, pembuluh darah. Nah, pembuluh darah kan kemana-mana. Iya, benar. Organ utamanya mana yang memompa? Jantung. Saya lihat dari lidah, jantungnya kurang kuat. Jadi nanti perlu dikuatkan, ya. Livernya pun demikian ya, karena tadi sudah terjawab. Jadi 3 kilo ya. Iya. Livernya, lambung, paru ini sebenarnya imbas sih dari liver yang bermasalah. Ya karena kan itu untuk apa namanya menetralkan racun ya, menyaring racun. Liver apa namanya bermasalah, imbasnya bisa ke situ, ke jantung, ke paru, ke ginjal pun demikian. Usus nanti perlu kita bersihkan, kita detox karena agak kotor juga ususnya. Nah dari usus ini, usus mana? Usus apa namanya? Usus halus. Kan ada duodenum, 12 jari. Ada usus ini usus penyerapannya. Kalau ini bermasalah, secara otomatis nutrisi makanan nggak terserap dengan baik. Lagi mana sel otaknya mau bekerja dengan normal. Itu yang membuat mereka akhirnya mudah sekali ganggu, Mbak Anggi. Dibikin stres, dibikin amarahnya berlebih, dibikin overthinking, ya. Nanti dari makan yang benar, nafas yang benar, ya, olahraga, insya Allah itu semua hilang. Sorry, selama ini pernah cek kadar gula enggak? Enggak. Nanti tolong dicek. Saya khawatir itu ada ngarah ke arah diabetes. Moga sih enggak ya? Iya. Semoga enggak. Tapi itu saya sarankan kurangi manis-manisan. Bangsanya apa? Donat, kue apa, roti yang coklat manis-manis. Kalau teh manis nggak apa-apa lah. Nanti dikelaskan nggak terlalu manis. Saya pernah ada kasus pasien, Mbak. Ini sorry sharing ya. Maaf kalau saya banyak bicara. Ini kasus di tetangga desa. Tetangga kabupaten. Dekat-dekat sini sih. Dia disihir orang. Dan sihirnya itu ngarah kepada sihir penyakit ya. Jadi setan ini punya intel tersendiri. Buat ngobservasi, ini orang yang mau target punya bibit penyakit apa. Nah ibu itu, almarhumah ya, punya bibit penyakit diabetes kering. Itu yang diperparah, Pak. Sehingga ketika masih hidupnya, ya itu seluruh kulitnya melepuh. Ya kayak orang diabetes itu. Iya. Nun sewune kayak jenazah yang masih hidup. Sampai alalat hijau udah ngurumun, ya saking ngerinya. Kita rukyah sembuh. 2 bulan, 3 bulan kalau nggak salah waktu itu. Udah bisa aktivitas normal. Habis itu kena yang kedua, wallahu a'lam kenapa kenanya. Sudah jalan syahidnya beliau insya Allah. Kena lagi, kena yang kedua meninggal. Jadi perlu
menyeimbangkan antara kesehatan fisik serta rohani. Apa hubungannya sama jin? Sekali lagi, mereka mudah nyentuh manusia ketika fisik kita lemah. Makanya di Quran dikatakan wa'iddu lahum mastata'tum, ya. Min quwwati wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum. Persiapkan untuk menyongsong. Ini untuk jihad sebenarnya, ayat jihad. Ya, dengan panah, dengan berkuda, karena dengan itu kalian akan menakuti musuh Allah, musuh kalian baik yang kelihatan dan yang tidak. Nah, yang tidak kelihatan ini ada mufasir yang mengatakan jin yang fasik. Kita kan punya musuh tuh. Iya. Jin yang fasik musuh kita, setan-setan itu. Dengan Mbak berolahraga, mereka takut, gentar. Mana nggak pernah olahraga sama sekali Nggak lagi. pernah lagi. Makanya kalau jalan jauh agak ngos-ngosan ya. Banget. Nggak jauh aja Gampang ngos-ngosan. Diajak olahraga selalu kayak nggak mau gitu. Dulu pernah kan mau sekali. Sekali doang, seumur hidup. Sekali doang. Dulu aja kalau SMA pelajaran olahraga bolos. Ini aja yang ringan aja, nggak perlu yang berat-berat. Paling nggak 30 menit lah. Ya itu nantinya akan nge-refresh dan bikin Mbak nggak gampang stres. Sorry, saya bicara dari sisi yang lain ya. Iya. Mungkin kan Mbak selama ini udah ada masukan dari Komhau, dari Iya. yang lain-lain tentang metafisiknya. Kita ngelihat pengobatan Quran itu se-universal ini, nggak cuma ruqyah. Ya, pengobatan Quran kalau cuma dikerucutkan di ruqyah saja berarti belum memahami konsep pengobatan Quran. Karena Quran itu ya pola makan manusia diperhatikan Allah, pola nafas Allah perhatikan, pola kebahagiaan perhatikan. Makanya kita suruh healing sambil kulineran boleh, asal nggak berlebihan sekali lagi itu. Tapi aku kenapa ya, ini nggak tahu sih ada hubungannya atau enggak, cuman aku tuh kayak gak pernah seneng gitu nggak sih? Maksud kita tuh sering nih jalan-jalan, oke kita ke Bali, kita jalan-jalan ke sini, tapi pas udah nyampe tempat, Nggak menikmati. apaan sih gitu? Gak pernah seneng gitu, jadi kayak aku tuh bingung ini taraf bahagia aku tuh harus tinggi apa ya sampai nggak pernah bahagia gitu? Betul, ini yang dirasakan sebagian orang-orang yang diganggu dengan gangguan metafisik yang lumayan ya. Oh emang gitu? Jadi kebahagiaan dia itu dia nggak menemukan titik finalnya. Iya. Padahal udah sering diajak tamasya, healing ke sini, ke gunung, ke pantai, tempat-tempat yang indah, bahkan mungkin ke luar negeri. Iya. Karena sebenarnya dia bukan membutuhkan jalan-jalan fisik, tapi jalan-jalan rohani. Makanya ada sebagian orang yang mirip Mbak Anggi, ketika dalam kondisi depresi yang sangat parah, apalagi yang belum nikah nih ya, dia bakal jalan-jalan ke alam lain, ke dimensi lain, yang dia melihat pemandangan yang bukan pemandangan dunia ini, dan dia ngerasa seneng di situ. Ada yang pemandangannya itu mataharinya nggak terlalu menyengat, Iya. dedaunan yang nggak ada bayangannya, hijau, benar-benar hijau. Ya kayak alam fantasi yang menyenangkan hati. Iya. Dia bisa merasakan sepoi-sepoi anginnya, gemericik airnya, bisa kecipukan di sungai yang banyak ikan-ikan yang indah-indah, bagus-bagus. Ya jelas dia siapapun orang yang dalam kondisi tekanan batin, dia mungkin nggak dianggap sama teman-temannya, sering dibully dan lain-lainnya, dia lebih senang di situ. Udahlah, aku lebih dianggap di sini Iya benar. daripada di alam manusia. Itu bahaya, itu talbis. Talbis itu kamuflasenya iblis. Iya. Ya, gunanya apa? Biar manusia kalau kejebak di situ, oh nun sewu gila, Iya. bisa hilang akal. Iya. Tapi emang manipulasi gitu ya berarti Mas? Itu ya. Bener-bener soalnya kayak dihipnotis kalau udah mimpi itu, pasti kita nggak bisa ngontrol. Ya kadang ada di suatu kayak hutan, entah hutan pinus atau apa, banyak kayak kunang-kunang, bagus banget di situ ya. Bau yang wangi dirasakan, pernah? Kalau mimpi sih selalu nggak ada matahari ya maksudnya? Iya, di mimpi itu. memang nggak nyengat biasa. Terus Langit ya, pokoknya senja. posisinya selalu nyaman aja gitu, nyaman aja di situ tuh. Itu lagi digiring sama jin yang selama ini ganggu Mbak. Mungkin orang yang nggak paham mengatakan itu halusinasi, tapi memang ada alam untuk menjebak manusia yang depresi. Oh ada, khusus dari gitu buat Ada. depresi. Itu genjutsunya jin itu. Lah mereka kan punya sihir ilusi Mbak. Iya. Mereka ngerti manusia punya sisi hayalan. Akhirnya mereka
bisa memanipulasi alam-alam mereka untuk biar manusia itu nyaman tinggal di situ. Ya. Kalau hakikat alamnya wallahu a'lam bishawab. Tapi manipulasi dari penggambaran-penggambaran itu akan digambarkan yang menyenangkan, pokoknya damai lah, nggak ada orang yang nyakitin di situ kan. Orangnya ramah-ramah. Ada yang dunianya kayak modern banget. Ya. Ada yang kayak kurcaci, ya macam-macam lah. Ketika masuk di situ ya sudah. Sorry, saya bicara dari Quran saja ya. Di mana sihir yang dahsyat itu adalah sihir yang menipu mata manusia, ilusi. Ini sihirnya siapa coba? Fir'aun. Sihir anak buahnya Fir'aun. Dijelaskan di juz 9 surat A'raf ayat 100 dari 115 sampai 122. Di situ ketika duel antara penyihir Fir'aun sama Nabi Musa kan dikatakan falamma alqau saharu a'yunan nas. Ketika mereka melemparkan tongkat sama talinya, mereka nyihir mata manusia. Waja'u bisihrin azim. Mereka mendatangkan sihir yang dahsyat. Sampai dikatakan sihir yang dahsyat karena nipu mata. Itu berubah jadi ular. Itu ya. Ada yang kalau jin yang guru-gurunya para penyihir nih ngambil sukmanya manusia dimasukin di situ biar buat dia nyaman, biar orangnya gila. Orang Jawa ada yang bilang itu alam sunyaruri. Alam sunyaruri, alam-alam yang biasanya dijadikan tempat penjara dalam tanda kutip untuk orang-orang yang katanya ditumbalkan. Kalau manusianya terlalu senang di situ ya sudah gila, hilang akal. Tapi kalau masih punya kesadaran, kayak Mbak Anggi berarti masih punya kesadaran untuk balik, masih punya kesadaran buat survive nih, buat melawan. Jadi alhamdulillah nggak keterusan di situ. Kalau keterusan Mbak bangun kayak orang linglung. Dan biasanya diisi sama karakter lain dari jin. Kalau marah-marah, kalau bangun-bangun marah itu kenapa? Nggak jelas. Nggak linglung sih, cuma marah aja. Baru melek mata kayak, gitu. Main marah, padahal baru melek. Mimpi ya? Sebelumnya mimpi nggak? Lupa sih mimpi atau enggak, cuma baru bangun kayak, duh, apaan sih? Gitu. Mimpi Mas Anggun makan mie nggak ngacak-ngacak. Kalau yang kayak gitu, sebenarnya Rasulullah sudah ngasih solusi sih Mbak. Solusinya bangun malam. Bangun malam, sepertiga malam bangun. Sebenarnya solusinya enak banget deh. Bangun malam di sepertiganya nih, nggak usah lek-lekan. Apa lek-lekan? Nggak usah begadang. Mbak kalau sering begadang, liver bermasalah juga. Kasihan. Karena jam istirahat liver paling nggak jam 11 malam sudah harus istirahat. Jangan ngunyah. Malam-malam kok ngunyah, kasihan ini. Numpuk jadi perlemakan di hati. Kita tidur jam 2, jam 12 masih makan. Oh iya. Itu harus dirubah itu ya, Ustaz ya? Itu harus dirubah dulu. Kalau kepengen ini nggak ada singgungan lagi sama iblis, sama setan-setan itu, maka diubah dulu pola kebiasaannya. Nah itu sangat-sangat mempengaruhi Mbak. Jadi nun saya katakan, kenapa kok kadang orang diruqyah kok kayak nggak mempan, gangguan masih ada terus. Ya orangnya sendiri nggak merubah kebiasaannya. Ada orang nih yang dicintai jin wanita misalnya, ini laki-laki ya. Tapi dia sendiri misalnya nggak jaga adab, ketika buka baju nggak baca bismillah, ketika masuk kamar mandi nggak baca doa, bawa majalah misalnya, atau apa, itu ya gimana dia mau lepas? Iya. Kalau kasus Mbak Anggi karena ini sudah istilahnya ngerusak hormon ya, ya berarti harus diseimbangkan semuanya dulu. Kok jadi banyak yang ganggu, kita satukan dulu struktur kehambaannya, karena mungkin dalam ilmu psikologi disebutnya alter ya. Ini kepecah-pecah. Mbak, sebutan namanya, panggilannya ada berapa? 1. Cuma Anggi? Anggi, tapi ada sih yang Nabila gitu, tapi dikit. Ketika ini nanti disatukan, insya Allah mereka akan takut karena ini sudah menjadi hamba Allah yang sejati. Nanti saya kasih doa-doanya lah insya Allah. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Apa ya? Kalau ini Ustaz kan selama ini masih buat penasaran,
Nanti sebisa mungkin saya jawab. Kalau nggak bisa ya pas. Kalau friend, Kalau Anggi, apa kan Anggi disukain kan kayak sosok kayak gitu. Tapi Anggi itu masih enak-enak aja gitu hidupnya. Itu gimana Ustaz? nggak enak-enak amat sih maksudnya Nah, ya. kan orang-orang kan Oh, iya ngomongnya sih. kan kayak masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa ini itu. Biasanya kalau ada serangan gitu biasanya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Memang sih kebanyakan kayak gitu. Tapi kan tipe orang mungkin beda-beda. Iya. Kan mereka lihat aku di Instagram. Masa pas aku nangis-nangis sambil ingusan, aku taruh juga di Instagram. Ya, syarat lawan mereka ini memang harus bahagia. Kalau sedih ke bawah arus mereka buat marah, buat sedih ya diganggu terus. Makanya saya katakan nanti sel-sel di otaknya mesti kita kasih nutrisi biar nanti nggak diganggu terus. Karena dari sisi khayalan itu mereka ganggu Mbak Anggi juga. Hayalan tuh gimana? Hah? Itu dari mimpi, Oh, iya kan? Itu kan khayalan itu. iya iya. Terus yang sosok-sosok asli, Menyerupai. sosok yang menyerupai manusia asli yang ada di sekitaran Mbak Anggi, kayak Mas Anggun, Bapak atau yang lain, itu kan khayalan. Makanya mesti kita perbaiki semua. Tapi mungkin banyak yang nanya juga tuh Pak Ustadz, apa yang barang-barang pindah tuh juga hayalan. Soalnya ada hal yang kayak misalkan aku nggak di rumah tetap ada barang pindah. Terus pernah juga aku sama temenku, Moga-moga, saya minum juga. aku sama temanku di Bandung, temanku ini KTP-nya hilang, ketemunya di Bogor. Jadi itu hal-hal yang kayaknya ya emang di luar nalar juga sih gitu. Kita lagi liburan di Bandung, ketemunya di rumah Bogor gitu. Kalau barang-barang hilang, saya sarankan untuk kali ini ya, sekali lagi kita analisa lagi, pasang CCTV lagi. Yang kedua, betul jin bisa mindah-mindah. Ya, selagi mereka punya akses keluar masuk atau bersemayam kayak membayangi Mbak Anggi itu, mereka bisa melakukan apapun. Maksudnya melakukan apapun ini ya sebatas kemampuan makhluk. Nggak bisa menghidupkan apa enggak bisa. Tapi ya mindah cangkir, kemudian nyoret-nyoret tembok. Nah, ini aja kan hawa di sini pasti netral. Udah nggak sesak, udah mereka geser-geser. Kalaupun bisa geser, silakan geser. Ini gelas saya digeser, saya mau minum. Nah, ya, kalau misal mereka masih masih melekat gitu ya. Kenapa kok mereka udah mulai terpisah? Karena kita berusaha untuk memahamkan dari pola pemahaman yang benar berdasarkan tuntunan Quran. Mereka pasti akan terpisah sendiri, Mbak. Kita akan membahas dari apa yang dimaksud al-massu dalam bahasa Arab. Orang kita bilangnya kesurupan atau kerasukan. Kenapa bisa dibilang kerasukan? Karena melekat, menutupi. Orang Jawa bilang pakaian ini apa? Rasukan kan? Iya. Rasukan. Kenapa? Karena melekat di tubuh kita dan menutupi bagian tubuh yang berharga dari tubuh kita. Demikian juga jin. Mereka ketika ganggu itu ternyata nggak merasuk secara keseluruhan. Karena dalam bahasa Arab yang disebut al-masu ini artinya adalah sentuhan. Mereka bisa menyentuh, tapi seperti ini Nun Sewu. Kayak saya nyentuh Mas Anggun. Apakah saya masuk menyelimuti Mas Anggun? Enggak. Hanya tangan saya aja yang megang. Ada orang yang cuma dipegangi jin saja, sehingga ketika dia dipegangi dalam kondisi tertentu, dia arep-arep. Dia sesak nafas. Dia ngerasa tercekik. Kok di ruqyah nggak kesurupan? Lah wong jinnya di luar, gimana mau kesurupan? Iya, benar. Kalau kesurupan bukan jinnya dong, itu manusianya kesurupan diri sendiri. Iya. Paham nggak? Iya. Ada orang yang dia diganggu, masuk jinnya, ya, tapi nggak bikin kesurupan, nggak bikin hilang akal kemudian ngontrol pikirannya. Ini hadisnya ada, Hamnah binti Jahaz, sahabiah di zaman Rasul, yang rahimnya itu mengalami pendarahan, haid terus menerus, nggak berhenti. Ini namanya istihadah. Mbak ngalami. Iya. Ketika datang ke Rasul, Rasul nyarankan alasan yang logis dulu. Coba cek uratnya, ototnya gimana. Ketika aman, oh ini adalah raqdatun min raqadati syaitan. Padahal Rasul sudah tahu itu kan ulah setan, tapi Rasul pengen didik supaya kita, Logis dulu. iya, yang logis ini jangan ditinggalkan. Ini ulahnya setan.
Nah, Hamna binti Jahas nggak kesurupan dia, tapi diganggu organ dalamnya, dirusak. Iya, iya. Utsman bin Abi Al-As At-Thaqafi cuma dibikin lupa rakaat sholat, lupa hafalan Quran, tapi nggak kesurupan. Dia ganggunya di mana setan? Di sini. Karena hakikatnya manusia ngafal itu ada di dadanya. Ketika mengeluhkan itu, didekatkan nama Rasul, ditepuk. Ukhraja syaitan min sadri Utsman. Keluar kamu setan dari dadanya Utsman. Kala itu nggak pernah lagi hilang hafalan Quran, nggak pernah lupa rakaat sholat. Nah, yang ketiga, mereka masuk, mereka ganggu pikiran, sehingga sering dibikin kerasukan. Saya rasa Mbak Anggi tipe yang kedua, nah, yang cuma diganggu fisik, tapi nggak pernah kerasukan kan? Nggak pernah. Nah, iya. Nggak pernah sama sekali. Tapi kita tuh karena orang awam ya, Pak Ustadz dulu tuh mikir, ini gimana sih kita digangguin setan, kok nggak pernah kesurupan gitu. Soalnya sama sekali nggak pernah. Ya, mereka keluar masuk gampang, tapi buat ngerasuki manusia susah. Dan mereka bisa menggoda orang-orang di sekitaran, Mbak, dicubit, Jahilin gitu. dicakar, tadi kan ada Iya. bekas cakarannya. Itu bisa dari luar untuk nembus tubuh, apa dicakar atau ditonjok. Itu gimana rasanya ditonjok, Cin? Ya, kayak ditonjok sih. Nggak ada Lagi bedanya. ngapain kok ditonjok? Lagi kuliah. Terus kalau mau ke toilet tuh rasanya di lantai 4 tuh Pak Ustadz, karena maba kan. Jadi nggak boleh begini-gini, harus lantai 4. Habis tuh ngomong, kamu Anggi ya gitu. Iya Kak, aku kira itu ini kakak kelas. Terus nonjok. Terus aku kira ini Pak Ustadz, mantan aku dendam. Aku kira gitu. Dia nyuruh orang kali ya, gimana. Terus habis itu ternyata pas papa kan marah. Terus akhirnya manggil orang buat jagain aku ke ini. Terus ternyata aku ngelihat orang yang nonjok aku itu juga di rumahku. Jadi kayak kan nggak mungkin kan, oh berarti ayo udah Pak nggak usah pakai yang jaga-jaga, ini mah sama aja dijaga. Berarti bekas ya? Bekas. Ada bekasnya, Ada saya lihat bekas. juga itu. Subhanallah. Ada. Tapi saya ngelihat sendiri sih itu ada, bener ada memar di mata. Balas, Mas. Saya nggak tahu orangnya. Mending lawan orang beneran nih Ustaz. Nggak bercanda. Kita balasnya dengan doa. Ya. Ya. Semoga itu nanti bisa jadi wasilah kemuliaan dunia akhirat. Amin. Ini Mbak, apa namanya, untuk sugesti yang tadi itu bagus lah ya, maksudnya untuk supaya kita lebih berani. Tapi Rasul mengajarkan sebenarnya justru malah kita disuruh pasrah sempurna sama Allah. Kalau lagi kayak gitu, ya baca ta'awud. Nanti saya kasih doa kalimat tammah. A'udzu biwajhillahil karim wa kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Nanti dihafalin aja. Min syarri ma khalaq wa dara'a wa bara' wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Ini doa buat menghancurkan makar-makar ifrit yang diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Nun sewu sekali tentang Lucifer, tadi juga saya mesti luruskan, itu bukan Lucifer. Kalau di kepercayaan kita selaku kaum muslimin, tidak ada malaikat yang durhaka sama Allah. Harut dan Marut itu bukan malaikat durhaka. Adapun kisah Harut dan Marut akhirnya digantung kepala di bawah kaki di atas, itu kisah Israiliyat, bukan kisah yang betul. Harut dan Marut hanya mengajarkan. Misal saya punya pengetahuan tentang ilmu santet dan pelet, saya kasih tahu ke Mbak Anggi dan Mas Anggun. Saya kasih contoh, misal saya Harut Marut nih, punya ilmu pelet santet. Ini cara melet, kasih merica, diputar-putar sambil bacakan mantra ini dan itu, sambil natap kepada orang yang mau dipelet. Tapi ingat, jangan lakukan, ini kekufuran. Itu Harut dan Marut. Ini kufur. Siapa yang melakukan ini berarti telah mendurhakai Tuhannya. Nah, salah sendiri diikuti. Karena zaman itu, zaman Raja Nebukadnezar di Babilonia, itu lagi marak-maraknya sihir dan orang itu takut sekali dengan sihir. Makanya Harut dan Marut diturunkan Allah buat mengajarkan hakikat ilmu sihir itu cuma kayak gini. Pelepasannya begini. Jangan kalian lakukan cara melakukan sihirnya itu. Malah dilakuin. Baik, ya. Jadi malaikat tuh nggak ada yang durhaka sama Allah. Dalilnya surat Al-Anbiya di juz 17 ayat 26 sampai 28. Wa qalu takhadar rahmanu walada subhanah. Bal ibadum mukramun. Mereka orang-orang kafir berkata, Ar-Rahman, Allah maksudnya, telah mengambil anak.
dari para malaikat. Jadi ada kepercayaan malaikat itu anak-anaknya Tuhan. Subhanah, Maha Suci Allah. Sesungguhnya malaikat itu adalah hamba-hamba yang mulia. La yasbiqunahu bil qawli wa minhum bi amrihi ya'malun. Malaikat ini nggak pernah mendahului Allah dari segi perkataan dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Nanti di akhir ayat ke-28 dikatakan wahum min khasyatihi musfiqun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang sangat hati-hati karena takutnya mereka pada Tuhannya. Ini alam malaikat lebih goib, lebih dahsyat lagi, Mbak. Kata Rasulullah, malaikat di langit itu nggak ada satu jengkal pun kecuali di situ ada malaikat sedang sujud dan ruku. Jadi nggak ada waktu untuk turun ke bumi ganggu, Mbak. Jadiin istri apalagi. Ya. Wong malaikat ketika disuguhi anak sapi oleh Nabi Ibrahim, ini malaikat yang diutus untuk menghancurkan kaum Lut, kaum Sodom. Itu malaikat tetap aja diem aja. Nggak bisa makan, perangkatnya memang nggak diciptakan Allah untuk makan. Bukan berarti mereka nggak menghormati. Kalau mereka mau pekewu sama Nabi Ibrahim, pasti kan mereka makan. Tapi mereka nggak bisa makan. Demikian juga mereka nggak bisa nggak bisa kawin, nggak bisa menikah. Gimana ceritanya jadiin buat jadi istri kan? Sebenarnya itu kalau di akidah kita ya kurang tepatnya. Mohon maaf ini ya mesti saya sampaikan juga. Jadi Mbak, ini di atas jin, di atas rata-rata ini ya enggak juga sih. Ini masih jin biasa lah malah. Bahkan sekelas ifrit pun masih belum. Jin ghawas ya mungkin. Ghawas itu apa? Jin yang suka nyelam. Nyelam. Di perairan, di lautan, di sungai, danau, rawa-rawa. Itu juga kadang menggiring orang yang mereka rasuki itu untuk mimpinya laut, danau, rawa, dan mereka kalau masuk kayak gelembung, masuknya lewat sini, Mbak. Tulang ekor. Sehingga efeknya macam-macam. Menstruasi dibikin masa ada yang dibikin keputihan, sering sakit boyok, nggak kuat duduk lama. Kalau mereka sampai ngawini itu ada di antara orang-orang yang diganggu itu sampai gelambir bekas dari bekasnya mereka. Iya. Ini kasus lain, kasus lain ya, kasus lain. Kalau di mimpi terus sampai berhubungan badan itu sebenarnya bisa nggak sih sama Pak Ustadz, sama jin? Bisa. Sampai klimaks banyak yang seperti itu. Sampai pokoknya gitu kalau di mimpi gitu masalahnya. Iya. Bener, Mbak. Emang bisa kayak gitu. Tapi Mbak nggak ngerasain itu kan? Ngerasain itu. Oh. Tapi soalnya aku selama ini nggak ngomong ya ke yang lain, cowoknya kayak ini pantas atau enggak gitu ya diomongin. Memang rata-rata memang kayak gitu, Mbak. Oh emang gitu. Saya punya teman pun kayak gitu, Mbak. Ini laki, Mas. Dulu lah tapi ya, waktu saya masih remaja. Disukai jin, gara-gara suka nyanyi di kamar mandi. Disukai, sehingga maaf, jam pelajaran beliau ketiduran mimpi basah. Terus kayak gitu. Sampai kesaksiannya itu 5 kali dalam sehari. Mimpi-mimpi basah. Nah, Sering itu ya. kita yang laki-laki nggak usah bayangkan lah. Iya. Gimana lemesnya, kan lemes sekali pasti. Ini nun sewu ya, ini bukan bicara corok, tapi memang ini ilmu. Iya. Lalu akhirnya dilepas. Ada caranya seperti itu nanti insya Allah. Iya. Itu tadi dari kondisi lidah Mbak, itu dingin. Dingin organ dalamnya. Mirip sama Masnya, cuma Mas berlendir banyak. Jadi nanti saya kasih ramuan yang untuk mengeluarkan lendir-lendir lengketnya. Untuk Mbak malah pengobatannya sayurnya nanti dulu, tapi saya kasih kambing insya Allah. Aku nggak pernah makan kambing loh. Nggak suka? Nggak pernah coba sih seumur hidup. Ini tajribah ya. Tajribah itu eksperimen dari guru-guru saya. Kebanyakan orang yang diganggu itu nggak tahu kenapa deh mereka nggak suka kambing. Iya emang nggak tahu kenapa sih nggak suka gitu, kayak maksudnya padahal nggak pernah coba nih tapi udah bisa bilang nggak suka. Nanti coba ya. Enak insya Allah. Oh gitu. Sudah kita masakin. Nanti sebelum kita rukyah kita makan dulu, makan siang ya. Oke. Pokoknya nyantai lah, relax aja. Ya, asik banget ngobrolnya, nggak kerasa udah sejam kayaknya nih. Nanti insya Allah kita akan
melakukan ruqyah dan ada terapi yang insya Allah seru, kita seru-seruan. Itu seru-seru. Tapi habis zuhur, ini sudah masuk adzan zuhur di wilayah Sokaraja Tengah. Jadi kita dengarkan adzan, kita break, lanjut ke part 2 nanti untuk makan-makan. Ya. Terapinya Mbak ya. Oke, Tat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.